Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindya Pinisiwi dari kelas MD 107, mata kuliah pengantar teknologi informasi dari Universitas Liberty Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang proses bisnis dan sistem informasi di perusahaan digital. Dalam hal ini saya mengambil perusahaan Grab. Yang pertama, info dalam operasi Grab itu ada permintaan layanan dari pengguna berupa pesan ojek, mobil, makanan, paket, dan lain-lain. Selain itu, ada juga data lokasi real-time dari GPS pengguna dan mitra pengemudi. Yang ketiga, ada data preferensi pengguna berupa alamat favorit, metode pembayaran, dan jenis layanan. Kemudian ada informasi armada pengemudi berupa lokasi, status tersedia atau tidaknya armada tersebut, dan rating. Selanjutnya ada transaksi pembayaran. Itu bisa menggunakan saldo OVO atau GrabPay atau kartu debit dan kredit. Yang kedua, proses utama yang terjadi di sistem Grab itu ada proses pencocokan penumpang dengan pengemudi berbasis dengan lokasi yang terdekat. Selain itu ada perhitungan tarif berdasarkan jarak, waktu, dan permintaan. Yang ketiga ada pemantauan perjalanan secara real time. Kemudian ada manajemen rute menggunakan algoritma navigasi. Kemudian ada pemrosesan pembayaran digital dan analitik untuk optimalisasi layanan, yaitu estimasi waktu jemput, prediksi lonjakan permintaan, dan distribusi pengemudi. Selanjutnya, output dari sistem Grab itu informasi pengemudi yang menerima order, estimasi waktu penjemputan, rute perjalanan yang ditampilkan di aplikasi, rincian biaya yang harus dibayar pengguna, status transaksi berhasil atau gagal, laporan perjalanan untuk pengguna dan pengemudi. Jadi dari input yang kemudian diproses, itu nanti akan menghasilkan output ini. Yang udah saya sebutkan tadi, yang ada di layar, itu yang akan dikeluarkan oleh sistem Grab di layar pengguna Grab semuanya. Selanjutnya, data yang disimpan Grab itu yang pertama ada data pengguna. Yang disimpan apa aja itu ada profil, histori perjalanan, dan metode pembayaran. Kemudian ada data pengemudi berupa identitas, dokumen kendaraan, rating, dan riwayat order. Kemudian ada data transaksi, itu meliputi jumlah transaksi, lokasi penjemputan dan tujuan, serta waktu. Kemudian ada data perilaku aplikasi, itu berupa pola pemesanan, jam sibuk, dan area permintaan yang tinggi. Kemudian ada data lokasi, ada log GPS selama perjalanan untuk keamanan dan audit. Jadi data-data ini disimpan Grab untuk menjadi database untuk digunakan di pemesanan-pemesanan selanjutnya. Selanjutnya ada mengapa Grab membutuhkan arsitektur komputer modern? Yang pertama karena jutaan transaksi terjadi setiap detik, sehingga butuh server dengan kapasitas tinggi dan latensi yang rendah. Yang kedua karena pemrosesan real time, yaitu matching, navigasi, harga dinamis, itu tidak bisa dilakukan dengan komputer biasa. Jadi harus menggunakan komputer modern. Selanjutnya, karena skalabilitas global membuat mereka perlu sistem yang berbasis cloud modern karena Grab digunakan tidak hanya di satu negara tapi ada beberapa negara yang menggunakan perusahaan Grab. Selanjutnya, karena keamanan data menuntut enkripsi dan arsitektur yang kuat. Terakhir, ada pemanfaatan AI dan machine learning untuk prediksi permintaan, optimasi rute, dan sistem fraud detection. Jadi seperti itu, teman-teman sekalian. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.